Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. ASEAN darurat human trafficking, perdagangan manusia. Ratusan orang Indonesia dikirim bekerja di luar negeri dengan harapan pekerjaan yang layak. Tapi ternyata korban penipuan dipaksa bekerja untuk bisnis online. Kalau tidak mencapai target, disiksa dan dikawal oleh pasukan bersenjata. Ada apa ini? Apakah ini gambaran bahwa lapangan kerja di Indonesia semakin susah? Inilah Hot Room, tipu daya perdagangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, kepada instansi terkait buat membantu pemulangan kami di sini. Setiap malam kita bekerja dalam kondisi gelap gulita, tapi kita tetap harus bekerja. Dan lagi kita memiliki target setiap harinya yang harus kita penuhi. Dan jika kita tidak memenuhi target itu, hukuman siap menanti kita, dari mulai disetrum, bahkan dicambuk, pemukulan, jalan jongkok, semuanya macam hal-hal yang menurut kami tidak manusiawi. Kami sudah jalani dan sudah alami itu semua di sini. Terima kasih, Merdeka, ya Allah. Novi, dadah dulu, dadah. Ayo Indonesia, kita udah selamat. Kita udah selamat. Dan saya menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, jangan tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri jika itu tidak jelas atau tidak legal, karena itu memiliki resiko yang saat ini. Jangan sampai ada korban seperti kami selanjutnya. Untuk itu berhati-hatilah ketika kalian mendapatkan tawaran bekerja. Kalau tawaran itu sangat menggiurkan dan sangat mudah prosesnya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita berdiskusi malam ini, inilah white coffee kesayangan saya. Buat saraf saya langsung segar, dan jangan coba-coba debat dengan saya kalau sudah minum kopi ini. Aduh, kopi ternikmat. Ibu Nur Haidah, katanya ibu adalah ibu dari salah satu korban yang bekerja di luar negeri, benar? Iya, benar. Anak ibu di mana? Di negara mana? Anak saya di Samai, di 20 orang WNI di Myanmar. Di Myanmar? Iya, di Miyawadi. Nama anak ibu, laki atau perempuan? Laki-laki, Panji Apriana. Pendidikannya apa? D3. Oh, D3. Di BSI. Terus apa, gimana cara berangkatnya dari Indonesia, mula-mulanya gimana? Jadi ditawarin sama teman dekat rumah, kalau yang menyatakan Panji ini bisa nggak mau kerja di Thailand. Tapi setelah saya tanya, ini orangnya maksudnya ibu benar-benar kenal nggak? Kata dia kenal banget. Gitu. Ya. Terus anak ibu bayar nggak untuk berangkat ke luar negeri? Kemarin ini nggak bayar, nggak dipunguti biaya, tapi setelah dia masuk kerja di Myanmar, itu langsung dipotong gajinya. Terus apa yang terjadi sesudah berangkat? Sesudah berangkat dia bilang katanya kan ke Thailand. Pas sampai di Thailand, ternyata anak saya dibawa ke Myanmar, itu perbatasan dari Thailand tuh 12 jam lagi. Barulah di situ kelihatan. Terus apa yang terjadi di Myanmar? Ya dia di Myanmar itu dipekerjakan sebagai scammer ya, penipuan. Penipuan. Iya. Dijanjikan kerja apa dulu? Bilangnya operator marketing. Operator marketing, Ya. Oke. Apa yang dialami selama bekerja? Selama bekerja tuh yang mereka iming-imingkan sebelum berangkat itu gaji 12 juta. 12 juta. Ya. Kenyataannya berapa? Nggak dapat sama sekali gaji, kadang-kadang malah dapetnya penyiksaan. Oh begitu? Iya. Cara penyiksaannya apa yang dialami? Seperti kayak dari perusahaan tuh setiap bulan tuh harus mencapai target 17 ya Bang Hotman. Kalau bilang mana nggak sampai 17, jangankan 17, tapi pada saat hari itu misalnya nggak dapat nomor satu nomor aja, itu mungkin ada penyiksaan seperti lari, putar lapangan, kadang-kadang lari squat jam, jalan bebek, itu yang diituin sama penyiksaan paling sadis sama anak ibu? Strum. Hah? Strum. Di strum? Ya. Terus ibu bisa tahu dari mana? Dia lapor atau apa? Kadang-kadang dia masih pegang HP perusahaan, itu masih bisa chat sama saya. Terus sesudah ibu dengar, apa yang ibu lakukan?
Kemarin ini sempat saya tanya maksudnya konfirmasi sama perekrut ya yang sekarang tertangkap. Tapi kata dia sepertinya saya terlampau mengada-ada kalau itu tuh disetrumnya bukan pakai paralon atau pakai listrik yang besar, cuman setruman seperti kayak pulpen gitu. Keadaan fisik anak ibu yang terparah kayak gimana? Sempat kemarin tuh dia pas bulan puasa suruh lari sampai 100 keliling putaran di gedung itu sempat pingsan dibawa ke rumah sakit. Dan gajinya dibayar nggak? Jadi itu anak saya jadi terjerat hutang Bang Hotman karena dia bilang anak saya dibawa ke rumah sakit itu punya hutang jadi 20 juta sama perusahaan. Jadi itu dipakai sebagai? Iya, sebagai hutang, bayar hutang tiap bulannya. Tapi anak ibu sekarang udah sehat di Bangkok? Alhamdulillah sehat Bang. Begitu? Iya. Oke, sekarang Pak Haryanto, apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan? Ya Bang, jadi kita melihat soal online scam ini sebetulnya terjadi tidak tahun-tahun ini ya. Terjadi sejak tahun 2017 kalau kami mendata gitu ya. Karena kami melihat bahwa korban-korban online scam ini terjadi sejak lama, kemudian kami melihat bahwa pendidikan hukum di Indonesia juga lemah, maka yang kami lakukan adalah mencoba untuk bahwa dengan 20 korban ini menjadi trigger. Kemudian kami mengupayakan pendekatan hukum dengan kepolisian. Sudah ada tersangka belum? Ya, baru tanggal 9 kemarin, 2 tersangka asal Bekasi. Sudah tersangka? Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Belum ditahan? Sudah ditahan juga. Oh, sudah ditahan? Semalam. Itu yang mana? Yang untuk pengiriman Myanmar atau Kamboja? Yang Myanmar 20 salah satu korban dari anak ibu. Sudah ditahan? Sudah ditahan. Mereka dapat apa itu ini para agen ini? Dapat dari Myanmar uangnya atau dari siapa? Ya, jadi ada pola. Modusnya gimana? Ada pola, ada modus yang kami lihat bahwa saudara Anita, karena sudah ditangkap saudara Anita sama Andre ini menggunakan jaringan internasional. Ada jaringan yang di daerah, di Sukabumi dan kabupaten-kabupaten lain. Ada jaringan yang ada di embarkasi pemberangkatan. Kemudian ada jaringan yang ada di internasional. Karena mereka diberangkatkan lewat Thailand, kemudian dikirimkan ke Myanmar tanpa melalui embarkasi dan imigrasi Myanmar. Maka kami katakan di situ adalah bahwa saudara Anita sama Andre ini adalah jaringan bisnis internasional yang kami duga adalah mendapatkan uang dari agensi yang ada di Myanmar, yang namanya Leader. Kami buktikan 4 yang awal itu sudah diselamatkan terlebih dahulu. 4 ini adalah salah satu yang 20 ini diambil 4 dulu dan itu sudah dijual ke perusahaan yang lain. Dijual oleh mereka? Ya, berapa Bang? Satu orangnya 150 juta. Rupiah? Rupiah. 4 orang ini sekitar 600 juta. Karena di Indonesia sedang ramai membicarakan soal perdagangan orang Myanmar, maka 4 orang yang dijual ke perusahaan baru ini kemudian tiba-tiba dipulangkan ke Indonesia melalui Thailand juga. Ini menjadi salah satu dugaan kami bahwa ini ada kejahatan internasional yang bisnisnya adalah bisnis besar. Maka kemudian harus tidak secara hukum di Indonesia. Khusus agen yang di Indonesia, sudah ada bukti nggak bahwa mereka dapat duit dari siapa? Ini sedang didalami oleh kepolisian. Kami nggak bisa menyampaikan ini, tapi ada jaringan-jaringan internasional yang pola kedua ini sebagai petunjuk bahwa pola yang kedua adalah ketika satu korban dipulangkan, kemudian satu korban dipegang untuk tidak melapor kemana-mana, tetapi dipaksa untuk mencari 3 sampai 5. Diberangkatkan kembali oleh orang pelaku yang sama. Ini terjadi ketika di bulan Maret kemarin, ketika sudah rame, saudara Anita ini masih kemudian berani menempatkan 5 orang korban yang sama ke negara yang sama. Begitu. Yang di Myanmar 20 orang gimana nasibnya sekarang dan kapan kembali? Kita sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri saat ini dan dipastikan oleh Bu Menlu kemarin bahwa 16 ini, 20 dengan yang 4 kemarin dalam keadaan sehat walafiat, tetapi juga mengamankan terkait dengan transaksi keuangan yang dikirimkan oleh keluarga. Jadi ada dinamika yang luar biasa. Agen di sana, perusahaan di Myanmar dengan melalui Leader mempengaruhi para anak-anak ibu-ibu ini untuk mengirimkan uang ke sana. Ibu Rohingya mengirimkan uang ke siapa? Ke salah satu korban yang ada di sana. Tetapi teman-teman di sana sudah mengantisipasi kalau ini kemudian akan dikirimkan kepada agen di sana, perusahaannya akan hilang. Ini sedang diamankan dan sebagainya karena mereka meminta tebusan awal yang akhirnya kemudian kita... Jadi yang 20 ini sudah aman semuanya dan akan kembali? Betul. Oke, kita istirahat dulu.
kembali lagi di Hot Room setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Kayaknya Bapak gagal nih melindungi pekerja Indonesia. Apa yang terjadi? Bang Hotman, kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini melibatkan sindikat internasional. Ada sindikat di negara kita, ada sindikat di negara tujuan. Pelindungan kepada pekerja migran Indonesia selama mereka berada di luar negeri, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya adalah perwakilan Republik Indonesia. Waktu berangkat dari sini? Dari sini sudah dipastikan mereka tidak berangkat secara resmi. Nah, kita punya Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007. Kita punya Perpres tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang nomor 22 tahun 2021. Ada 23 kementerian lembaga yang bertanggung jawab. BP2MI hanya menjadi bagian dari salah satu. 23 kementerian lembaga. Nah, saya BP2MI bisa dilihat jejak digital. Itu yang paling ribut, yang paling keras melakukan kritik. Karena apa? Kritik siapa? Terhadap lembaga-lembaga yang ada di negara ini. Dan kita cukup berani menyampaikan itu. Kita sudah tahu modus operandinya. Kita sudah tahu mereka diberangkatkan dari mana, transit di mana, menuju luar negeri melalui pintu keluar mana, apa bandara, PLBN, Kenapa Bapak ataupun tidak laporkan laut. polisi langsung? Kita sudah sampaikan. Kenapa tidak buat laporan polisi? Terakhir kita sudah sampaikan 5 bandar besar yang selalu menempatkan ke Batam. 5 bandar besar? 5 bandar besar. Namanya yang selalu menempatkan ke Batam. Namanya sudah kita kasih ke Pak Mahfud MD. Jadi kunci sebetulnya adalah penegakan hukum. Nah, kita punya gugus tugas, saya katakan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud, mohon maaf, gugus tugas ini mandul. Kuncinya adalah komitmen pada Merah Putih, komitmen pada Republik, komitmen kepada Kenapa belum laporan polisi oleh langsung dari BP2MI langsung? Sudah banyak kasus yang kita sampaikan ke kepolisian, sudah ratusan. Yang khusus Myanmar ini, Kamboja, Filipina. Sudah otomatis, Pak Hotman. Karena kepulangan sudah otomatis mereka di BAP oleh kepolisian, berproses tentu. Dan saya bersyukur kemarin, kalau tidak salah ada 2 yang sudah ditetapkan oleh tersangka. Ada berapa lagi petualang di sana yang harusnya jadi tersangka? Ya, sudah pasti banyak lah. Kepolisian punya cara untuk mendeteksi, kemudian juga cara untuk melakukan pendalaman. Siapa yang diberangkatkan, oleh siapa, dan jaringannya sampai di mana. Pasti kepolisian punya cara untuk menurut temuan Bapak, ada berapa ratus lagi orang Indonesia sekarang korban penipuan ini? Nah, ini yang tidak boleh kita terkecoh. Kita fokus karena KTT ASEAN, kita bicara tentang TPPO di ASEAN. Sebetulnya tindak pidana perdagangan orang ke Timur Tengah ini juga jauh lebih banyak. Jangan terkecoh. Kenapa sindikat ini, Bang Hotman, sulit disentuh dan untouchable? Saya katakan di rapat gugus tugas, di depan semua kementerian lembaga, karena mereka dibackingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Suara saya lebih keras dari LSM. Saya menunjuk hidung ada oknum TNI terlibat, ada oknum Polri terlibat, ada oknum kementerian lembaga terlibat, dan oknum di BP2MI, badan yang saya pimpin, terlibat. Dan saya melakukan pemecatan 8 bulan lalu kepada modusnya bagaimana? Mereka dapat duit dari mana? Pertama, ada 3 hal sebetulnya cara yang mereka lakukan, menggunakan teknologi, mereka merekrut melalui media sosial. Yang bayar mereka siapa? Kedua, melalui jaringan perkawanan, pertemanan, dan ketiga itu melalui jaringan keluarga. Timur Tengah itu mereka dibiayai oleh bandar. Bandar di mana? Kamboja ini bukan masalah baru. 3 tahun lalu di awal kepemimpinan saya menangkap 10 orang anak-anak muda berpendidikan, ada S1, D3. Ini aneh nih. Karena selama ini yang menjadi tertuduh korban TPPO itu seolah-olah yang berpendidikan rendah. Untuk Myanmar, Kamboja itu S1, D3. Nah, mereka itu dibekali 1 orang 100 juta dolar Singapura. Kita serahkan ke kepolisian, udah 3 tahun sampai hari ini nggak jalan juga kasusnya. Dan rata-rata untuk Myanmar mereka dibekali dengan uang, dan uang ini dipastikan dari bandar. Hampir sama dengan kasus-kasus ke Timur Tengah. Terus yang mereka alami di luar negeri apa? Yang paling parah apa? Kalau kasus Kamboja ini tidak seberat kasus ke Timur Tengah. Mereka yang diberangkatkan tidak resmi itu sudah dipastikan mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi jam kerja bisa sampai 20 jam. Kalau resmi itu hanya 8 jam. Kenapa? Karena tidak ada perjanjian kerja. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kemudian anak-anak bangsa di laut lepas mengalami kekerasan, meninggal, jenazahnya dilarungkan di tengah laut.
Begitu. Makanya dari jumlah korban yang 3 tahun saya memimpin, Bung Hotman pasti kaget. Ya, 92.000 telah dideportasi dari luar negeri. 1.800 peti jenazah masuk ke tanah air kita. Berapa? 1.800 peti jenazah masuk ke tanah air kita. Kapan itu? Rata-rata selama 3 tahun terakhir. Rata-rata 2 peti jenazah kami tangani ya masuk lewat pintu udara, bandara maupun laut. Dan itu adalah sebuah korban tenaga kerja. Dan 90% mereka yang 92.000 dideportasi, 1.800 jenazah, 3.600 yang sakit, cacat secara fisik, kemudian depresi, hilang ingatan, mereka adalah korban perdagangan orang. Ini Ibu Irma, tugasmu di mana nih? Rakyatmu sengsara begini. ASEAN udah gawat begini, sampai peti jenazah 1.800 dari luar negeri. Tugasmu sebagai wakil rakyat apa nih? Wah, tugas saya jelas. Ya. Regulasi menjadi tugas kami. Karena kami di DPR itu kan ada 3 fungsi. Pengawasan, budget, sama legislasi. Legislasinya beres, bagus. Pengawasannya juga dilakukan secara baik. Kata dia nggak jalan. Pengawasan yang mana? Yang dimaksud dia udah ngadu kemana-mana. Yang Beni bilang tadi adalah gugus tugas. Ya kenapa Ibu mohon maaf, tunggu dulu. Mohon maaf, kepolisian kita nggak bisa, anggota DPR tuh langsung datang ke polisi, nggak bisa begitu. Abang kan pengacara. Ya panggil. Kami ini dapat laporan dan ada berita seperti ini, kami langsung tidak lanjuti. Saya orang yang paling concern dan tahu sendiri. Haryanto ini paling tahu dengan saya nih. Anies, ya, semua teman-teman PMI itu pasti paham benar apa yang saya lakukan. Bahkan Bang Horman harus tahu, bulan lalu saya menyelamatkan 4 PMI kita ke Malaysia dan saya datang langsung ke Malaysia pakai uang sendiri. Saya ambil dari tempat apa namanya pekerjanya, dari mereka ditempatkan di wihara, tidak digaji, kemudian bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Saya datang ke sana dan saya panggil yang namanya duta besar, saya paksa untuk bisa menjemput hari itu juga. Ternyata benar dugaan saya. Begitu duta besar bilang, Mbak Irma lusa aja lah biar kita koordinasi dulu dengan polisi Malaysia. Saya bilang saya nggak mau, nanti hilang orang ini. Nah saya langsung datang Bang ke Batu Pahat. Sampai di sana betul. Saya yang satu pinter bener ini mafianya pinter. Yang satu dikeluarin, diketemukan dengan saya, yang 3 dibawa lari. Saya kejar lagi. Dan alhamdulillah polisi Malaysia itu kebetulan mengenal saya karena sering lihat di TV. Dia bilang dia akan bantu. Kita paksa itu yang namanya tempat mereka disekap untuk mengembalikan lagi orang ini, kalau enggak dia masuk penjara. Akhirnya dikembalikan lagi Bang. Itu dilompatkan, orang itu diangkat, dilompatin ke yang namanya pagar yang tingginya 4 meter, bayangin aja. Itu ibu-ibu semua loh. Dan saya bawa pulang. Nah kemudian itu saya laporkan kepada Polda Lampung. Ya, sampai hari ini saya nggak ngerti. Itu kan sudah jelas tersangkanya. Tapi kok sampai hari ini orang itu juga belum masuk penjara, itu loh yang maksudnya tersangkanya agen dari Indonesia. Agen yang memberangkatkan itu, orang itu sudah jelas. Namanya jelas. Namanya jelas. Yang tidak bertindak Polda mana? Jelas, Lampung. Itu Polda Lampung. Saya sudah sampaikan kepada BP2MI Lampung. Harusnya orang itu udah ditahan gitu loh. Sampai hari ini saya juga nggak tahu. Sudah dilakukan penyelidikan atau belum ngapa-ngapain? Udah Bang. Saya maunya saya bilang ini orang ini harusnya ditangkap gitu loh. Karena jaringan orang itu pasti luas. Terus sudah begitu banyak korban. Kenapa Indonesia masih pada mau dibujuk, ditipu berangkat? Apa yang membuat itu? Saya ingin sampaikan. Terlalu parah pengangguran di sini Indonesia. Pemerintah Indonesia nggak sanggup atau gimana? Saya ingin sampaikan begini Bang. Sebenarnya Bang, Myanmar, Filipina, kemudian Thailand itu bukan negara penempatan. Harusnya apalagi sudah S1 D3 mestinya tahu kalau itu bukan bukan negara penempatan. Orang mereka aja malah mengirim tenaga kerja mereka ke luar negeri kok. Jadi kalau ada bujukan Myanmar, Thailand itu udah pasti. Masalahnya, sekali lagi masalahnya, pemerintah harusnya memberikan dana yang cukup kepada Kementerian Tenaga Kerja maupun ke BP2MI untuk melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Nah, dananya BP2MI yang cuma 380 hanya 300 M per tahun, ya nggak mungkin 300 mencapai miliar per tahun. Mengurusi seluruh Indonesia nggak mungkin. Bukan saya bela BP2MI. Dan begitu juga sama Kementerian Tenaga Kerja Bina Penta. Saya sudah bilang kepada Bu Menteri Ida Fauzia, Ibu berkoordinasilah dengan yang namanya Ibu Sri Mulyani dan juga BP2MI untuk menambah anggaran ya agar bisa tersosialisasikan.
Saya salah satu orang yang mensosialisasikan bagaimana caranya bisa kerja di luar negeri, bagaimana caranya bisa kerja di dalam negeri. Jadi ini adalah kurang sosialisasi masalahnya. Kurang, minimal sekali. Oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi di Hot Room setelah yang berikut ini. Diskusi makin hangat, kopi kesukaan Hotman tidak boleh dilupakan, white coffee. Nggak ada duanya. Oke, berikut ini kita lihat dulu grafis korban-korban human trafficking di Indonesia. Tahun 2019 ada 226 korban, 2020 422 korban, 2021 683 korban, 2022 401 korban. Sumber Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini datanya belum tentu akurat ini ya, bisa-bisa lebih dari sini ya. Menurut Ibu lebih dari sini? Lebih dari lebih besar. Hah? Kalau mundur ke belakang, Bang Hotman jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Data World Bank 2017, 9 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri. Tapi data negara hanya 4,6 juta yang berangkat secara resmi. Asumsinya ada 4,4 juta anak Indonesia yang berangkat secara ilegal. Jadi korban itu masih jauh lebih banyak dari sini. Oke, kepada Ibu Anis Hidayah melalui Zoom, Komisioner Komnas HAM. Di mana perananmu sebagai Komnas HAM, rakyatmu sengsara begini? Komnas HAM ini kan bukan lembaga penegak hukum, kami adalah lembaga penegak hak asasi manusia. Sehingga ketika kami menerima laporan yang itu terbukti sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, maka Komnas HAM melakukan pemantauan untuk meminta keterangan para pihak, kemudian menyusun rekomendasi yang kami sampaikan kepada para pihak yang memiliki kewenangan gitu ya untuk melakukan peran dan kapasitasnya masing-masing. Jadi dalam kasus TPPO scamming kami juga melakukan itu, Bang. Hanya menghimbau aja tugasnya gitu. Ya sesuai kewenangan Undang-Undang HAM kami menghasilkan rekomendasi itu yang kemudian kita dorong kepada pemerintah dan instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah. Kalau mendengarkan dari tadi kasus-kasus TPPO scamming ini kan mereka mengalami eksploitasi yang luar biasa. Dan Bang Hotman 2 tahun terakhir PMI yang menjadi korban TPPO scamming ini sekitar lebih dari 1.200 yang sudah dipulangkan di Indonesia. Pertanyaannya adalah sebagian di antara mereka, sebagian besar bahkan itu ketika pulang kan sudah di BAP oleh kepolisian. Kemudian sebagian juga sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Problemnya kan ini proses hukumnya memang belum berjalan dengan baik. Tadi Pak Benny sama Bu Irma juga sudah mengatakan gitu ya, sehingga salah satu faktor yang paling krusial bagaimana mendorong kasus ini diberantas adalah tentu satu memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik. Yaitu siapa? Tidak hanya kepolisian. Kepolisian, tidak hanya calo-calo tadi Bang, tetapi juga aktor intelektualnya. Gitu. Karena ini kan jaringannya kan di mana-mana gitu. Makanya kan ini proses hukum sedang berjalan, makanya kita semua saya kira berkepentingan untuk mengawal agar proses hukum ini memberikan keadilan bagi para korban dan menjerat para pelaku. Jangan sampai kemudian nanti yang digunakan atau vonis yang dijatuhkan itu vonis yang ringan gitu ya. Karena dalam banyak kasus TPPO, meskipun undang-undangnya ini adalah memberikan pidana yang berat, tetapi seringkali vonis di pengadilan ini juga ringan gitu kepada para pelaku TPPO. Pak Robi Nur Hadi, ini terkait dengan KTT ASEAN dan kerjasama ASEAN. Ini bagaimana keterlibatan pemerintah di sini untuk melindungi para pekerja ini? Dengan ada kasus ini, sesungguhnya menunjukkan bahwa ASEAN tidak hadir. ASEAN tidak hadir? ASEAN tidak hadir. Maksudnya kenapa? Karena dalam kesepakatan ya ASEAN Consensus itu tentang protection and promotion of right of migrant worker atau pelindungan terhadap profesi migran, itu kan dijelaskan bagaimana tugas dari negara pengirim atau negara di mana orang itu berasal. Artinya harusnya pemerintah setempat begitu ada pengaduan bertindak begitu. Oleh karena itu saya tidak setuju Bang. Kalau misalnya masalah ini dikambing hitamkan soal sosialisasi. Jadi bukan sosialisasi yang salah.
Karena ini bagian dari sebenarnya poin yang harusnya dilakukan oleh negara di mana pekerja itu ada. Yang kedua, pada saat yang sama, negara penerima juga punya kewajiban untuk melakukan minimal ya, melakukan pemantauan terhadap pekerja-pekerja yang ada di perusahaan negara itu, atau mana saja yang mereka dipastikan menerima hak-haknya. Tapi kan Myanmar lindungi rakyatnya aja nggak mampu, bagaimana lindungi orang lain? Sebentar Bang, gini. Gimana? Saya mau kasih tahu beliau. Ya. Beliau pasti tidak paham soal. Jangan gitu dong, Mas. Dia itu ahli hubungan internasional. Boleh Dia ahli, tapi faktanya kan kami nih saya, Haryanto, Pak Beni ini terjun langsung. Kalau kita bicara administrasi, kemudian bicara apa namanya, pendapat ahli itu memang seperti itu. Katanya tapi negara ASEAN tidak melindungi warga asing. Saya mau kasih tahu, sosialisasi itu penting. Saya sebagai anggota DPR Komisi 9 yang mitranya tenaga kerja itu melakukan sosialisasi ke daerah, kami tanya sama mereka, tahu nggak? Tapi Bu Irma sebentar, tahu nggak bagaimana caranya keluar negeri? Mereka nggak tahu. Tahu nggak caranya kalau mau kerja di dalam negeri seperti apa? Kemana harus? Mereka juga nggak tahu. Itu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah harus hadir melalui sosialisasi. Itu gimana itu Pak? Justru itu kemudian itu bagian dari perlindungan. Coba dengarkan dulu begini. Itu bagian dari perlindungan. Jadi para pemimpin negara ini itu bersepakat, sudah taken. Itu kan harusnya dikerjain oleh aparatur negara. Nah ini kan cerita hari ini adalah semua berkilah, semua berpendapat, semua bahwa saya sudah bekerja dan saya kurang ini. Ibu sudah bekerja dan kami begini. Komnas HAM juga sama. Kami sudah berikan rekomendasi. Masyarakat menilainya apa hasilnya? Menurut Bapak tidak ada hasil? Cerita ini menjelaskan bahwa negara kemudian perlu lebih hadir. Atau perlu kemudian memastikan bahwa mereka bisa lebih hadir. Jadi yang salah Karena siapa? kalau hadir sebenarnya yang tidak terjadi seperti ini. Yang salah siapa? Pemerintah? Negara harus introspeksi. Yaitu? ASEAN harus ini bagian dari negara nih semuanya. Saya kira iya. Saya salah sebentar, Bang. Saya salah sebentar. TPPO ini penyelesaian dari hulu ke hilir. Sebuah ekosistem kejahatan tindak pidana. Tapi kan anggaran Bapak 300 miliar, masa nggak mampu berbuat? Kita nggak akan menyerah dengan anggaran yang kecil. Itu 300 miliar kecil. Ada 4 langkah yang harus dilakukan negara. 1, sosialisasi yang masif. Bagaimana negara mengedukasi orang tahu persis berangkat resmi dan keuntungannya apa, dan jika tidak berangkat resmi resikonya apa. Kedua, diseminasi ya secara aktif. Ketiga, pencegahan yang progresif. Dan keempat, Bang Hotman, ini yang kita kritisi, penegakan hukum yang revolutif. Ini yang penting dan ini yang lemah hingga hari ini. Bang, minta maaf begini, misalnya tanya, ibu putranya tahu nggak pada saat mereka berangkat bahwa ada hak-hak yang harusnya mereka sudah tahu. Saya yakin tidak tahu. Berarti salah sosialisasi dong. Sosialisasi negara. Bang Robi keliru. Mereka berangkat tidak resmi, Bang. Kalau yang resmi itu dilindungi 3 dimensi. Perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja, pelindungan ekonomi, sosial dan hukum. Jadi kalau mereka berangkat tidak resmi, gimana mereka negara mau melindungi? Saya akan mencoba kecuali untuk setelah ada masalah. Fakta-fakta di lapangan soal konteks pengawasan sama sosialisasi. Memang betul pemerintah sudah memberikan sosialisasi masif. Semua kementerian punya anggaran untuk itu. Dipakai nggak anggarannya atau dipakai untuk lain-lain? Tetapi adalah sosialisasi yang diberikan adalah secara kuantitatif. Berapa kemudian yang sudah berikan informasi tanpa melihat kualitatif. Apakah informasi itu dapat mengena kepada masyarakat atau tidak? Yang kedua adalah itu kementerian mana itu? Ada kementerian Kemendikbud juga ada sosialisasi soal TPPO. Ada anggaran untuk itu? Semua kementerian BP2I juga ada. Tapi nggak dipakai secara efektif. DPR juga ada anggaran DPR untuk juga ada itu, ya kan? Fakta yang kedua adalah dalam konteks penegakan hukum implementasi Undang-Undang 18 tahun 2017 bahwa pengawasan juga tidak hanya diserahkan kepada pemerintah pusat, tetapi di pasal 40 juga diberikan kepada pemerintah daerah, yaitu provinsi. Semua ada anggarannya. Ada diperintahkan pasal 42 adalah diserahkan kepada desa. Artinya ini hanya melihat secara kuantitatif, tidak diukur kualitatif. Kepala desa nggak pernah ke luar negeri, gimana bisa sosialisasi? Pada poinnya sebenarnya tanya kepada putranya, apakah putranya tahu tentang sosialisasi ini? Gimana, saya yakin tidak. Iya, anak saya nggak mengetahui. Ini bukti sebenarnya. Justru itu saya bilang tadi, karena tidak tersosialisasikan dengan baik, makanya anak beliau nggak ngerti. Berarti benar dong sosialisasi kurang. Iya.
Ini menjelaskan sebenarnya kita mesti mengkoreksi apa yang ditandatangani oleh para presiden itu terkait dengan apa yang kemudian menjadi. Jadi intinya anggarannya ada begitu banyak lembaga yang ada anggaran tapi tidak dipakai untuk sosialisasi. Salah satu. Kita istirahat lagi, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Kita akan melihat grafis berikut ini ciri-ciri lowongan kerja fiktif ke luar negeri. Tipu daya. Ya. Nama dan alamat perusahaan tidak jelas. Syarat pendaftaran kerja ringan. Memungut biaya pendaftaran. Hah, bukannya gratis? Ada yang gratis, Bang. Meminta data pribadi secara langsung. Menawarkan gaji fantastik. Perusahaan berjanji menanggung biaya keberangkatan. Proses bekerja menggunakan visa kunjungan. Oh, visa kunjungan. Yes, modusnya ini. Modusnya ya, harusnya visa apa? Harusnya visa kerja. Jadi begitu ada dikasih visa kunjungan, pasti dia ilegal. Hati-hati. Ya. Kemudian kontrak kerja tidak jelas dari awal keberangkatan. Betul. Tapi bagaimana bisa tahu, orang daerah mana tahu apa itu visa? Itu masalahnya sosialisasi. Jadi apa yang harus dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab, Bu, untuk mencegah ini semua? Tentu negara, Bang Hotman. Ya itu siapa? Negara melulu dari tadi. Iya kan saya bilang Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Beni sebagai kepala BPP. Masuk Ibu, Beni juga gagal. Beni juga bukan gagal, harus anggarannya 300 miliar. Tunggu dulu, makanya saya bilang. Tapi kan Beni nggak boleh berhenti di situ. Dan Beni tadi mengatakan tidak berhenti sampai di situ. Ya. Nah, kemudian yang namanya masyarakat, Pemda daerah juga harus bertanggung jawab. Ini kan karena otonomi daerah, ya kan? BP2MI maupun Kemenaker tangannya nggak sampai bawah. Jadi begitu mereka punya program di atas, yang bawah ini nggak mau menjalankan, Bang Hotman, nggak jalanin karena mereka BP2MI hanya di Jakarta, Bang Hotman. Karena itu punya pusat. Gua nggak, ya pokoknya kalau ada orang datang saya kasih tahu, kalau orang nggak datang saya nggak jelasin. Apa gitu nih, Pak Beni? Apa? Kita ini ada yang harus melindungi nih. Kita ini sudah punya strong regulated. Ya. Tadi undang-undang TPPO, Perpres mengikat 23 kementerian lembaga. Ini mandul, nggak jalan. Mandul kenapa? Kalau ditanya kepada BP2MI, Bang Hotman, 3 tahun terakhir penanganan dengan jumlah dan statistik tadi, saya melakukan penggerebegan BP2MI ini tanpa polisi, tanpa tentara, 46 kali penggerebegan, 26 kali saya pimpin langsung, 8.000 anak bangsa kita selamatkan. Itu modal nekat loh. Persoalannya tanpa kewenangan. Ya, itu persoalannya ketika ini didorong menjadi masalah hukum, mandek. Ada masalah kesepahaman tadi. Kepolisian menganggap TPPO di satu daerah, kejaksaan enggak. Di daerah lain. Kepolisian tidak menganggap TPPO, kejaksaan lain. Kemudian yang dipenjara diponis itu baru ikan teri. Padahal nama-nama bandar besar sudah kita dorong ke kepolisian. Yang Anda sudah laporkan tapi tidak ditanggapi di Polda mana? Hampir seluruh Polda, walaupun ada yang sudah berproses, bahkan ponis, tapi baru memenjarakan ikan teri. Padahal bandar mastermind-nya itu tidak pernah disentuh hingga hari ini. Nah, kita berharap dengan kasus KTT ASEAN, Presiden memiliki sikap tegas, ini menjadi perhatian penuh penegak hukum dan ini menjadi trigger untuk kita masuk dan menangkap Anda akan lebih berani lagi walaupun tidak punya kewenangan. Ya, nggak ada alasan ya. Tidak ada alasan. Hotman, Republik ini tidak diproklamirkan untuk kita makan siang, minum kopi satu meja dengan para penjahat. Enggak. Ibu Anies. Iya Bang, jadi saya setuju bahwa ada beberapa komitmen yang memang tidak jalan dengan baik dan tugas negara tidak dijalankan dengan baik. Yang tidak jalan, lembaga mana yang tidak jalan, Bu? Depnaker? Kemenaker, pemerintah daerah dari provinsi hingga desa ini juga belum semua menjalankan tugasnya karena mereka punya mandat di bawah Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi tentang migrasi yang aman kepada masyarakat terkait terutama juga tentang TPPO. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi-fungsi pengawasan juga tidak berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan ini ada di Kementerian Ketenagakerjaan juga dari pusat sampai provinsi. Jadi mestinya kalau ada pekerja migran yang diberangkatkan tidak resmi, ini mestinya diketahui di titik-titik mana. Sudah diketahui apakah pergerakan mulai dari desanya gitu ya, apakah ketika di bandara diketahui gitu ya, atau di titik tengah sebelum sampai sana, ini kan
kalau pengawasannya berjalan, ini bisa diantisipasi mestinya korban-korban untuk dilindungi sebelum mereka berangkat ke luar negeri, termasuk siapa yang memalsukan identitas, siapa yang melakukan peran-peran rekrutmen secara ilegal, ini kan mestinya tahu dari bawah gitu, karena mereka berangkat sekali dari lagi, bawah. menurut Ibu yang gagal itu Kemenaker. Salah satunya. Yang lain BP2MI. Gagal ya, juga atau enggak? BP2MI juga tidak gagal seluruhnya, tetapi dalam fungsi-fungsi sosialisasi mestinya juga bisa lebih dioptimalkan gitu ya. DPR kurang bersuara. DPR, Bu Irma, Komisi 9 mungkin lebih diperbanyak bagaimana turun ke bawah begitu ya, menserap aspirasi ke daerah-daerah basis pekerja migran, bagaimana memastikan sosialisasi tadi yang kita diskusikan banyak tadi dijalankan dengan baik atau tidak gitu, karena fungsi-fungsi pengawasan kan juga melekat di DPR gitu kepada eksekutif. Terima kasih Bu. Pak Robi, semua mengatakan masalahnya adalah di sosialisasi dan pengawasan yang kurang. Anda mengatakan bukan. Kenapa Anda berbeda? Ini kan saling lempar tanggung jawab. Siapa dan siapa? Di antara ini. Enggak dong. Di antara institusi. Nah ini sebenarnya menunjukkan Anda nggak boleh bilang menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat belum melihat kehadiran. Kalau ada kehadiran seperti ini sesungguhnya mereka itu tidak akan mengalami seperti ini. Jadi tersosialisasikan yang tidak hadir siapa? Tentu negara dan institusi di dalamnya. Ini semua tidak hadir itu. Perlindungan migran, DPR tidak hadir. Saya kira konteksnya setiap kali. Solusinya apa? Solusinya apa? Kalau memang mereka tidak hadir, apakah harus bayar pengacara mahal seperti saya? Solusinya adalah lebih serius untuk memastikan bahwa kehadirannya betul-betul untuk rakyat. Agar benar-benar memastikan kehadirannya untuk rakyat. Ya. Anggaran dipakai sesuai pertemuan di tingkat ASEAN tidak seremonial, tetapi substansial. Ya. Dan implementasi dari apa yang ditandatangani oleh para pimpinan negara itu dikerjakan juga dengan substansial. Jadi menurut Anda pimpinan negara ASEAN juga gagal? DPR juga gagal, BP2MI juga gagal, Kemenaker juga gagal? Tentu ada parsialnya masing-masing. Ada parsial masing-masing. Setiap kali muncul seperti ini kan membuktikan bahwa negara memastikan untuk lebih hadir. Negara memastikan untuk lebih hadir. Ya, konteksnya tentu negara-negara ASEAN juga. Oke, jadi menurut Anda, tapi kan itu konsekuen dengan hadir untuk sosialisasi. Benar dong. Karena buktinya mereka yang hadir itu, yang kemudian menjadi korban, itu tidak tersosialisasikan dengan baik. Iya Bu Nur Haida. Emang benar tidak ada sosialisasi, tidak tahu. Waktu anak ibu ditawarin begitu, apa yang di benaknya? Iya mungkin Bang Hotman salah satunya ya kurang penyuluhan atau kurang sosialisasi dari atas ya. Kalau seandainya misalnya bersosialisasi itu nyampe ke masyarakat paling bawah pun mungkin dia nggak akan. Artinya kalau dilihat bekerja tapi pisahnya pisah kunjungan, harusnya sudah tahu bahwa ya. Kalau misalnya visanya cuma kunjungan berarti kan konotasinya ke arah yang ilegal ya kan. Oke, tapi sosialisasi kan ini lagi ya. Betul Bang Hotman. Oke, ada sosialisasi. Ibu Pak Haryanto gimana? Apa yang kurang dan solusinya gimana? Kalau kita dalam konteks pelindungan Undang-Undang 18 itu definisinya adalah memang gagal. Dalam konteks ini kan ada beberapa kementerian ya, misalkan kita tidak hanya melihat Kemenaker sebagai regulasi, BP2MI sebagai pelaksana, kita juga harus melihat imigrasi kita seperti apa. Imigrasi. Ya kan, kita melihat, kita juga fakta-fakta di lapangan misalkan, kalau teman-teman gagal nggak bisa bikin paspor di imigrasi A, mereka akan dapat di imigrasi B. Contoh yang 20 ini saja Bang Hurman. Ada yang berangkat lewat Jakarta, kemudian ketika mau mencoba untuk Pak Beni misalkan mau gerbek, dia berangkat lewat Bali. Ini menjadi salah satu concern kami katakan soal pelindungan pekerja migran Indonesia adalah gagal di situ. Membuatkan paspor kan bebas-bebas saja. Tapi ada mekanisme sesuai dengan Undang-Undang 18, screening, misalkan akan dibuat apa dan segala macam. Pasti mempunyai ciri-ciri seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hotman tadi, ketika di embarkasi, ketika di bandara segala macam. Kemudian ketika masuk di Thailand misalkan, ada salah satu yang harus kemudian kita lihat. Kalau ini kuncinya adalah 4 hal yang didorong BP2MI. 1, ya sosialisasi yang masif, diseminasi yang aktif, tentu support anggaran penting. Kedua, pencegahan yang progresif. Itu tidak hanya tanggung jawab BP2MI loh, 23 kementerian lembaga. Kemudian penegakan hukum yang revolutif, ini juga yang tidak jalan. Saya katakan, mohon maaf Pak Haryanto, BP2MI sudah menyodorkan bandar-bandar besar siapa. BP2MI sudah mengatakan modus operandinya kami paham.
Masyarakat direkrut dari kampung mana atau daerah mana, transit di daerah mana, keluar melalui pintu perbatasan atau pelabuhan atau udara. Kita udah paham. Kenapa mereka tidak bisa disentuh? Kenapa mereka di-untouchable? Sindikat mafianya. Karena dibackingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan yang ada di kementerian lembaga. Kita tahu persis untuk keluar bandara itu harus mengeluarkan satu orang yang ilegal itu berapa rupiah. Kita tahu persis ketika mereka ditampung. Masuk Bapak imigrasi. Ya pasti semua kementerian lembaga. Saya sudah menyebut semua kementerian lembaga. Masyarakat itu tidak mengerti bagaimana mengatur di antara institusi negara. Taunya adalah hasil. Jadi kalau hasilnya masih seperti ini, nggak apa-apa, kita introspeksi saja. Bahwa kita memang gagal melakukan perlindungan kepada mereka. Dengan begitu, kita akan lakukan hal yang terbaik. Itu Bang. Penegakan hukum. Gimana? Ya, jadi kami ingin mengatakan, kita saat ini adalah mengevaluasi Bu Irma sebagai Komisi 9 harusnya melihat ke bawah juga ya. Implementing Undang-Undang 18 tahun 2017 menjadi penting dilihat. Apalagi dihubungkan dengan Undang-Undang 21 tahun 2007. Ya kan? Kita lihat Bang Hotman, ada beberapa kemudian yang sudah diputus ingkrah oleh kepolisian, justru Undang-Undang TPPO-nya nggak digunakan, menggunakan Undang-Undang 18 tahun 2017 dengan minimumnya nggak ada. Kemudian cuma satu, padahal kalau kita menggunakan Undang-Undang TPPO, ada kemudian hak restitusi yang harus didapatkan oleh korban. Ini yang kami dorongkan untuk 20 ini, biarkan kepolisian fokus pada Undang-Undang TPPO. Kita akhiri diskusi kita malam ini, dan sebagai kesimpulan dari sumber-sumber yang brilian malam ini, sepertinya memang sosialisasi adalah salah satu kunci utama. Karena memang rakyat-rakyat di daerah yang tidak pernah keluar negeri, dia tidak tahu apa itu pisah kunjungan, apa itu pisah kerja. Sehingga dia mau-mau saja, harusnya memang sudah harus curiga. Orang bekerja tapi kok pisah kunjungan. Ya, orang bekerja tapi pisah kunjungan. Itu harusnya dari awal sudah harus menyadari ada sesuatu yang terjadi. Jadi memang sosialisasi itu sangat penting, dan khususnya Kemenaker sangat penting sebagai ujung tombak dari BP2MI, dan tentu sudah juga imigrasi. Kalau imigrasi melihat ada rombongan 4-5 orang, sepertinya dari penampilan, kalau penampilannya seperti Hotman Paris lewat bandara, pasti orang percaya mau shopping ke Singapura. Tapi kalau berjalan itu 4 orang, kelihatannya memang ekonomi lemah, dilihat pisah kunjungan, itu yang harus dicurigai. Setuju? Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30. Yang hot-hot hanya di Hot Room.